Gus Ulinuha dipersilahkan. Tuh. Godhong Laos, godhonge layu. SMP Negeri 1 Maos, I love you. Bisa jadi cintaku padamu tak seindah surat cinta untuk Starlo, tapi yakinlah cintaku padamu lillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil ghari muhajjalin al-tahirin kam min fi'atin qalilatan ghalabat fi'atan katsaratan bi'idnillah wallahu ma'as sabirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amma ba'd. Yang saya ta'zimi, yang saya hormati para kiai, para alim, guru agama SMP Negeri 1 Maos yang saya hormati semuanya. Karsanipun Romo Kiai Basor ingkang tansah kula hormati, ingkang tansah kula hormati Pak Basuki, guru agama sedaya ingkang satu kinabekten yang saya hormati. Yang saya hormati para luhur, para sesepuh, ini sepuh aji sepuh kasepuhan Komite SMP Negeri 1 Maos ingkang tansah kula hormati. Yang saya hormati Kepala SMP Negeri 1 Maos Ibu Lili yang saya hormati. Ugi ngarsanipun guru kula Romo Haryati yang saya hormati, yang saya tatimi, serta Romo Teguh Riyati, Pak Sekcam, juga Pak Kemete yang seluruhnya saya hormati. Lan sedaya para guru-guru kita, para sesepuh kita, para tuan guru besar kita yang sama-sama kita hormati, lan sedaya dewan guru, staf karyawan SMP Negeri 1 Maos yang kami banggakan, yang saya hormati, yang saya ta'zimi, dan adik-adik kita, anak-anak kita, keluarga besar SMP Negeri 1 Maos yang jadi anak-anak yang sukses dunia akhirat. Allahumma. Marilah Bapak Ibu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil. Shalawat salam tercurah kepada baginda kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat pertolongan yaumil qiyamah kelak. Amin. Allahumma Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma ala Muhammad
sholli alaihi wasallim. Nyebut ing Allah ing son ngawiti alhamdulillah syukur ing Gusti rahmat lan salam katur jeneng Nabi sarta keluarga sahabat Nabi. Allahumma Muhammad ya Rabbi sholli. Nyebut ing Allah pangeran siji miji ta ono kang nyekuroni Nabi Muhammad iku rasule wajib digugu kabeh dawuhe Allah li'ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim walhamdulillahi rabbil al-jannatu mustaqatun li arba'ati nafarin. Surga yang masyarakat maos, yang semua kita kepengin mlebu surga, kita kangelan masuk surga, kita ingin mlebu swargane Allah. Ternyata ada beberapa golongan dari keluarga besar SMP Negeri 1 Maos malah swarga atau surga ingin dimasuki oleh kita. Bukan kita sing ingin masuk, tapi malah surga kepengin dileboni, kepengin dimasuki oleh 4 golongan. 1. Al-awwalu hafidhul lisan. Golongan yang pertama, orang-orang yang dirindukan, dikangeni oleh surga. Rindu itu berat, kamu enggak akan kuat, biar aku saja. Dilanda kehancuran. Yang pertama, al-awwalu hafidhul lisan. Golongan pertama, orang yang dikangeni, dirindukan oleh surganya Allah. Surga kue ngawe-awe, anak-anak SMP 1 Maos ngene munggah ngene melebu. Bukan kita sing ingin masuk, tapi malah kita yang didadekna tamu oleh surga, dijadikan dayoh oleh surga, dijadikan tamu istimewa oleh surga. Jenenge betamu, jenenge betamu. Yang namanya tamu disuguhi oleh tuan rumah surga, memfasilitasi kita semua apapun yang kita inginkan. Kita jadi tamu di surga, malah surga yang kepengin kita masuk.
Satu, golongan orang-orang yang mampu menjaga lesannya. Salamatul insan bil lisan. Selamat orang yang menungsak karena lesan. Karena tamu langsung aqua. Karena tamu langsung tisu. Cuma surga ini ternyata surga orang anak kopi. Ternyata surga orang anak kopi. Anane banyu putih. Tapi inilah bukti bahwa tuan rumah yang memberikan yang terbaik untuk tamu-tamu. Surga, kita manggon surga. Surga memberikan apa yang kita inginkan, apa yang kita mau, tinggal menikmati fasilitas surga. Satu, hafidhul lisan, orang-orang yang mampu menjaga lesannya. Satu, lesan kepada orang tua. Orang tua ada tiga. Yang pertama orang tua, ibu kita yang mengandung melahirkan kita, ayah kita yang mencarikan uang untuk sekolah, biaya-biaya kita. Satu, orang tua kandung kita. Dua, orang tua yang memberikan ilmu kepada kita. Sopo, guru-guru kita. Tidak ada mantan guru. Guru tetaplah guru yang selalu mensupport, mendoakan dan memberi ilmunya. Tidak ada mantan guru. Nek mantan pacar beri Pak Teguh. Pernah? Iya, mantan. Tidak ada mantan guru. Pak Haryati guru saya. Pak Basor guru saya. Tidak ada mantan guru. Semua guru, bahkan yang sudah tidak ngajar kita, tapi adalah Tuhan besar guru-guru kita. Wajib kita hormati lesane. Nomor tiga adalah orang tua yang memberikan kenikmatan. Siapa Pak Teguh? Mertua. Ya mulai kalau anak-anak yang bocil-bocil itu modern. Satu orang tua kandung kita, lesane dijogo. Apapun yang kita lakukan pada hari ini pada orang tua adalah suatu saat kita merasakan jadi orang tua. Kanjeng Nabi dawuh, birru abaakum tabirrukum abnaukum. Apapun yang kita lakukan pada guru-guru kita, pada orang tua kita dengan lesan kita. Sekecap waning larani wong tua, sekecap paling waning larani guru-guru kita. Besok diwales karo Allah ketika kita suatu saat punya anak, kita akan merasakan rasane dilarani karo anak, rasane diwaneni karo anak. Terserah hari ini kita wani ngomong kasar karo guru, terserah, tapi jangan salahkan Allah ketika besok jenengan dadi orang tua, kalian jadi orang tua suatu saat dilarani karo anak, diwaneni karo bocah, Pak njaluk motor asana bedrung, ninja patang tak ora diparingi asana bedrung, ninja rong silinder ora diparingi asana celurit. Silahkan diteruskan seperti itu, tapi jangan salahkan Allah. Besok kamu jadi orang tua, besok kamu memanggul berat beban orang tua disepertikan itu kan oleh anak-anak kita. Terserah, wong nandur bakale ngunduh, bertanam pasti akan menuai apa yang Anda tanam. Kalau kepengen suatu saat kita jadi orang tua, dimuliakan sama anak-anak, dibekali sama anak-anak, hari ini sudah kita tentukan perilaku kita berbaik pada guru-guru kita, muliakan guru-guru kita sebagai orang tua kita. Alhamdulillah. Satu adalah orang-orang yang mampu menjaga lesannya. Ketika lesan anak ilmune luar biasa. Bersama Bu Yuni diajar seni budaya, masih kelingan SMP Negeri 1 Mas, unggul dalam semua prestasi. Wis bergora apa? Wis, tapi kan mending anak sing hafal lagi. Ketika lesan anak ilmune diajar seni budaya, diajar bahasa Jawa, apapun itu, ketika tangan anak ilmune, man aradad dunya fa'alihi bil ilmi, man aradal akhirah fa'ali bil ilmi, faman aradahuma fa'alihi bil ilmi. Mulia di mawas karena berpegang pada ilmu. Apapun ketika berpegang pada ilmu dadi wong sing mulia. Contoh, tangan ketika ada ilmunya, lesan ketika ada ilmunya, pikiran ketika ada ilmu, ada pokok gagasan dan sebagainya, semuanya ketika ada ilmunya dadi wong sing mulia di dunia, di akhirat maupun dua-duanya, dunia dan akhirat. Allahumma amin. Dokter
Dokter dengan tangan ana ilmune, dokter dengan tangan ada ilmunya, montir dengan tangan ada ilmunya. Apapun ketika diberikan dengan ilmu maka menghantarkan mereka dalam kemuliaan. Dokter, bedane dokter karo ulin, bedane apa? Bedane siji, dokter duwe ilmu, ulin tangane ora duwe ilmu. Maka yang dihormati tentang kesehatan adalah dokter. Contoh bu guru teng dokter, assalamualaikum pak dokter. Waalaikumsalam. Napa bu? Badhe periksa nang apa? Hutan-hutanan greges, silakan didata. Namanya siapa? Namanya A. Umur berapa? Umur sekian. Silakan rebahan. Nang apa bu? Sehat-sehat. Akhirnya dada netik nyuk-nyuk karo awak nang kuping jenenge headset awak. Stetoskop. Oh normal, jantung normal, duk normal. Tapi nek jantung anu calon dalam. Sudah mas, sudah bu, ya. Tinggal apa? Suntik. Akhirnya ibunya langsung kemurem. Dokter njiot pulpen, nyuntik orang pulpen. Suntikan, buka sidik. Ya udah ngajar saya gue. Buka sidik, cuy. Dokter ngenyuk-ngenyuk bokong. Bayar. Jajal siki diwalik nek ulin ngenyuk-ngenyuk bokong. Lebu polsek. Bedanya siji, dokter anak ilmu nih, saya tidak punya ilmu. Maka apa yang terjadi ketika tangan kita, apapun dengan keahlian kita, caranya apa? Wong mulia, tidak ada orang mulia tanpa laku prihatin. Jaru-jarumu SMP bukan laku prihatin. Jam setengah itu mangkat ngepit, ngelewati bulak, urung udan-udanan. Ya. Jam itu treng lagi nang anake mangan menduan disiram bumbu kacang nang kono. Mlebek. Lagi enak minum es teh, mlebek dan sebagainya. Laku prihatin. Karena SMP Negeri Setomos adalah koyotene sekolahan yang menciptakan anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang hebat, sing tangguh dengan segala bahasa. Laku tirakat, laku prihatin. Ada barang yang menjijikan. Contohnya nopo? Ulat bisa jadi barang yang mulia, yang hebat, tapi merindukan, tapi memuliakan. Apa? Wujude kupu-kupu. Ular bisa jadi kupu-kupu. Ular sapa wonge ora jijik, sapa wonge lagi kuk cici, sapa wonge ora kayak gitu. Tapi suatu ketika ular yang katanya menjijikan bisa jadi mulia, wujude kupu-kupu, tapi melalui proses. Tidak simsalabim abrakadabra. Oh tenanan gue. Orang simsalabim abraka. Hidup tidak seperti itu guys. Hidup tidak seperti hidup tidak semudah membolak-balikan telapak tangan. Tapi dengan telapak tangan kita bisa membolak-balikan dunia seisinya. Saya ulangi, hidup memang tidak semudah membolak-balikan telapak tangan. Tapi dengan telapak tangan kita mampu membolak-balikan dunia dan seisinya. Luar biasa. Tadahkan minta sama Allah. Malam hari kita prihatin nyuwun karo Allah lantaran disogrok langit teh. Salat tahajud, salat hajat, duha dan sebagainya kita sogrok langit. Setelah pagi siang sore kita majul bumi. Majul apa? Kita masih sekolah. Majul bumi dengan ilmu kita. Kita gali, kita minta ridhane orang tua, ridhane guru kita, ridhane tuan-tuan guru kita, jalukan ridhane. Tidak ada ilmu yang manfaat kecuali ilmu itu diridhane oleh yang berilmu, guru-guru kita. Hormati ibu kita, ayah kita dan guru-guru kita. Maka orang kepengen sukses tidak semudah bolak-balik telapak tangan, tapi dengan telapak tangan kita bisa menggoncangkan dunia. Caranya sukses, tidak ada anak sukses tanpa ridhane orang tua dan laku prihatin, tirakat,
Caranya bisa jadi kupu-kupu apabila melewati proses yang namanya entung kepompong. Ketika entung kepompong mau tirakat, entung kepompong mau bertahan, maka berapa hari berapa minggu akan netes jadi kupu-kupu. Tapi nek ular jadi kepompong kok kepompongnya pecicidan, pelentak pelentik, anggo karepe wudele dewek. Tiba maring lemah totol piting, ora sida dadi kupu-kupu. Maka caranya sukses adalah sabar dan ikhtiar. Ikhtiar yang donga ya usaha, ya usaha yang donga. Usahane belajar, dongane nyuwun karo Allah, musolane bagus, SMP 1 hebat luar biasa. Maka setelah musolane saya gunakan dengan baik ndonga salat duha. Ketika istirahat pertama sholat duha, wong bocah ya 2 rakaat, 4 rakaat duha nyun karo Gusti Allah keselamatan kesuksesan. Lantaran tirakat nulis pelajaran dari guru-guru kita, mendengarkan pelajaran dari guru-guru kita, itu lantaran ikhtiar. Tadi sekolah diniati priyatin, sekolah cari ilmu hukumnya ibadah. Ibadah bocah ya mencari ilmu, ibadah wong tua bekerja ngurusi keluarga. Kita punya porsi ibadah masing-masing. Porsinya guru ibadah memberikan ilmu pada kita. Kita tadi bocah menerima ilmu dari guru kita, hukumnya ibadah. Allahumma ana wong kepengen sukses, ora gelem donga, ora gelem usaha, tapi nang kene bayangne dhuwur. Ya Allah, kapan yang besok duwe omah tingkat papa, mobile Alfa, bojone papa. Ora apa-apa mas, ora apa-apa, silakan kita punya angan-angan tinggi jadi presiden, ora masalah. Mobilnya papat monggo, umai tingkat papat silakan, mobilnya Alphard ora apa-apa, lain guri serong miliar setengah monggo, Alphard 1,5 miliar monggo, tidak masalah. Silakan kita punya inginan, tapi jangan lupa yang donga ya usaha, ya berusaha, ya berdoa. Apa maning wong kepengen sukses isine mung turu-turu tok. Esuk turu, awan turu, wengi turu, esuk turu maning, tangi turu nyekel HP ngunggah status WA, semua akan indah pada waktunya. Kepengen sukses turu-turu tok, kepengen sukses males-males tok. Tapi kan dongannya yang landep masulin selandep-landep donganmu tidak bisa nyanyi dongannya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ketika berdoa sapa mesti dijabah karo Allah, kekasih Allah. Tapi apakah Kanjeng Nabi nyepelek nang rahmati Allah dengan minta-minta terus pada Allah? Bukan, minta sama Allah iya, tapi caranya dikasih oleh Allah ada usahanya Kanjeng Nabi. Apa buktinya? Kanjeng Nabi sekalipun minta kaya, ya Allah saya minta kaya, Allah pasti memberikan. Kanjeng Nabi kekayaan, kemuliaan, kehebatan, dengan mudahnya Allah memberikan itu pada kekasihnya Kanjeng Nabi. Tapi kita lihat perjuangan Kanjeng Nabi. Walaupun doanya mustajabah oleh Allah, dijabah kali Allah, apa yang terjadi Kanjeng Nabi? Ketika Kanjeng Nabi hidup di Mekah, Mekah adalah kota metropolitan, maka Kanjeng Nabi ikhtiar dengan cara berdagang keliling Kanjeng Nabi, muter-muter mencari customer Kanjeng Nabi, muter-muter mencari pelanggan Kanjeng Nabi. Ketika hijrah ke Madinah, Madinah adalah desa gunung, maka Kanjeng Nabi ya bernopo, kemudian Kanjeng Nabi bercocok tanam, bangun musola, bangun masjid, gawa waktu keringetan dan sebagainya, berdakwah Kanjeng Nabi sampai dihantam dengan batu, pelipisnya berdarah, perjuangan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi hebat-hebatnya manusia, mulia-mulianya manusia, itu pun kita keingin kemuliaan Nabi mengajarkan ya berdoa, ya berusaha, ya usaha, ya berdoa. Dengan lesan kita minta sama Gusti Allah. Allahumma. Nomor loro qari'ul Quran. Nomor 2 orang yang dirindukan surganya Allah. Nomor 2 adalah orang yang suka melenggahi kasatrian Madukoro.
Mad qoro itu apa Mas Ulin? Mad itu bacaan panjang, mad tafi'i, mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil. Mad bacaan panjang, madu manis rasanya. Qoro Al-Qur'an. Orang-orang yang suka melanggengkan ayat-ayatnya Allah, sing seneng maca Quran, maka madu qoro satrianya adalah Raden Janoko fa innal jannata hiyal ma'wa. Surgalah tempat kembali bagi orang-orang yang suka melanggengkan ayat-ayat Gusti Allah. Oleh Kanjeng Nabi, mukjizat Kanjeng Nabi adalah Al-Qur'an. Sapa baik lan apa baik yang ketempelan kedunungan Al-Qur'an, maka ketularan barokah kemuliaan Al-Qur'an. Contoh 365 malam dalam setahun, tapi hanya satu malam yang paling berharga, lebih dari nilainya, lebih dari 1000 bulan. Malam apa namanya? Lailatul Qadar. Dan itu disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ada 12 bulan dalam setahun, tapi yang paling mulia adalah besok, bulan Ramadan. Kenapa yang paling mulia Ramadan? Di bulan itu adalah ada kata yang mengatakan apa? Nuzulul Quran. Di bulan itu tumurune Al-Quran. Ada kota Cilacap, kota Karangrena, kota Cilacap, kota Karangrena, kota Karangreja, Kelapa Gading, kota Cilacap, Banyumas sebagainya. Tapi di jagat raya hanya 2 kota yang dijuluki sebagai kota suci. Apa itu? 1 kota Makkah Al-Mukarramah, nomor 2 Madinah Al-Munawwarah. Kenapa 2 kota ini mulia? Karena 2 kota ini tempat mudune Al-Quran. Apa intinya? Sapa baik lan apa baik yang berhubungan dengan Al-Quran, maka ketularan mulianya Al-Quran. Maka jangan heran ketika ada seorang kiai memberikan ijazah sekalipun kepada preman sekalian. Ada preman, kiai apa? Saya mau amalan, ben apa? Ben digdaya. Cara gatot kaca, otot kawat balung tok. Otot kawat balung besi. Bagaimana kiai? Nyah diwaca. Kenapa? Saya pernah ditanya, Mas Ulin, masa kiai memberikan amalan untuk kekuatan pada preman? Begini maksudnya, itu ada alasannya. Kenapa kiai sekalipun kepada preman memberikan ijazah kekuatan yang diambil dari Al-Quran? Karena kiai itu sudah paham. Kiai itu paham. Kenapa preman? Kopi ini Pak, maturun ya. Padahal yang guyon loh. Nah, kembali ke laptop pengajian. Kenapa seorang preman dikasih ayatnya Allah? Ketika pengen dikdaya, pengen kuat yang dibaca ayat apa? Wa idza batostum jabarib. Al-Quran dibaca. Itu dalam rangka preman itu hatinya dijaga oleh Allah. Nang Karangreja, Karangrena, Kelapa Gading, Maos, tidak ada satupun yang dijamin oleh Allah. Gunung suatu saat meleduk. Alhamdulillah, berarti saya masih pada duit jantung. Iya. Hidup jangan seperti pohon pisang, duwe jantung ning ora duwe ati. Nah, kemudian suatu saat bumi meledak, gunung meleduk, segara meluntah, tsunami. Suatu saat akan terjadi. Srengenge bulan ambruk, langit ambruk, lintang rembulan ambrol nang bumi, akan terjadi itu. Tapi nang alam dunia memang tidak ada yang dijaga langsung sama Allah. Jagat saya sini rusak, manusia seanane akan punah mati. Cilike bakale meriang, gedene bakale mati. Meriang mas meriang. Kalau masyarakat Maos masih dikasih meriang, alhamdulillah. Soalnya apa? Nang jagat ada satu orang yang tidak diberi meriang oleh Allah. Selama hidupnya tidak pernah sakit, aja maning kanker, liver, stroke tronton, stroke apapun itu. Apa yang terjadi? Ya, ada orang yang nang jagat memang tidak pernah dikasih meriang oleh Allah. Aja maning sing bahaya-bahaya, stroke, darah tinggi, darah rendah, darah biru, darah kuning.
Siapa? Namanya Fir'aun. Fir'aun selama hidupnya teng kitab Al-Jami' li Akamil Quran li Imam Qurtubi disebutkan yang namanya Fir'aun selama hidupnya nang alam jagat raya, nang alam dunia. Fir'aun selama hidupnya tidak pernah, jangankan darah tinggi, stroke darah rendah. Oh, yang sepele simple apa itu? Meriang, watu, kerokan. Jadi ternyata itu tidak pernah. Jadi kita ngaji tahu ternyata Fir'aun ratau tukoni bodrek. Fir'aun ora tahu kerokan. Fir'aun selama hidupnya tidak pernah flu, pilek, babar belas. Mulane nek anak-anak SMP 1 maos selama hidupnya kok sampean ora tau mriyang, selama hidupnya kok ora tau mriyang, ora tau mumet, bisa jadi kita adalah ponakane. Mulane kalau kita sakit alhamdulillah. Kita sakit alhamdulillah berarti kita masih dijadikan umat Kanjeng Nabi. Barokah mriyang eling karo Allah, dosane rogol kabeh dihapus oleh Allah. Allahumma amin. Maka satu, hafidul lisan, nomor 2 qari'ul Quran. Preman dikasih yang namanya Quran, ayatnya wa idza batastum jabarin, artinya ben bocah mau preman tadi hatinya dijaga oleh Allah, karena nang alam dunia tidak ada yang dijaga sama Allah langsung illa kecuali Al-Quran. Inna nahnu nazzala dzikra wa inna lahu lahafidun. Aku yang menurunkan Quran, aku pula yang menjaga langsung Al-Quran. Maka rumusnya adalah kalau anak-anak SMP negeri 1 maos ingin dijaga langsung sama Allah, maka rumusnya adalah orang ketang seayat, hati kita ada ayat-ayatnya Gusti Allah, Al-Quran. Kalau zaman saya di SMP dulu ketika Jumat ibaratnya tinggi membaca surah Yasin, ketika masih ada tadarus setiap pagi ibu lili. Nah itu dalam rangka nyangoni tidak hanya kepintaran intelek saja, tapi kekuatan batin, kekuatan hati. Ben lepas dari SMP 1 maos adalah anak-anak yang benar ya pinter ya benar, soleh dan solehah, alim alimah. Allahumma orang mungkin sing diasah ini juga diasah. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Turunnya Al-Qur'an adalah dadi obat niki ben bocah ora bludreg, ben bocah ora pecicilan. Maka preman disangoni Al-Qur'an ben preman kae atine dijaga oleh Gusti Allah. 2, ada seorang pemuda lagi jatuh cinta, tai kucing rasa coklat. Tai kucing rasa coklat. Luter pikirannya, aduh, mencintaimu memang laknat, tetapi memilikimu hanyalah kata-kata. Lah. Luter. Yang karena ngaji karo Kiai Bujang seperti ini Karyati, pangapunten ya, pangapunten. Yang sepuh-sepuh minggir, ya. Yang sepuh-sepuh minggir. Yang urusan emang komaningnya semani. Lah iki bocah-bocah. Nah, lagi jatuh cinta. Apa yang terjadi? Bludruk. Mangisal wit gedang. Rotong-rong aduh kepriwe kiye. Aduh, Siti, kepriwe Siti. Bingung, sakit hati. Misal gedang karo grimis-grimis. Wong kok ngene kok dibanding-bandingke. Saing-saingke yo mesti kalah. Tak oya-oya aku ora mampu, mong sanggup aku mencintaimu. Ku berharap engkau mengerti di hati ini. Hanya ada Ibu Lili.
Akhirnya Kiai tadi ngomong bocah ngene nopo Kiai ngene. Kiai itu khawatir bocah nek pikirane bunek, bocah pikirane peteng perkara cinta. Kiai nek khawatir mbok nganti ngebleng karo ngucap sun mate kaji Haji Semar Mesem. Sun mate kaji jaran goyang enggak, maka sini nak sini ono apa? Saya suka sama si A. Temenan nggih, maka katakan nyakiti wajah. Apa yang dibaca? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya waqtuni muslimin. Itu bukan dalam rangka apa-apa, ben atine bocah tadi dijaga oleh Gusti Allah. Wanita jangan sampai meleot hanya dengan kata-kata gumbal, kata-kata I love you. Kanjeng Nabi membela al-mar'atu imadul bilad idza saluhat saluhal bilad fa idza fasadat fasadal bilad. Perempuan adalah tiang negara. Saya ulangi, perempuan adalah tiang negara. Kalau bagus wong wadone perempuane maka jejeg negarane, tapi kalau rusak wong wadone maka roboh negarane. Kok iso ya? Karena perempuan adalah calon ibu dan ibu adalah pendidik pertama, sekolah pertama bagi anak-anak. Anak-anak itu siapa? Anak-anak itu adalah syubbanul yaum, rijalul ghad, pemuda-pemudi anak-anak SMP 1 Mas hari ini adalah pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Saya yakin 20 tahun ke depan sing dadi Bupati Cilacap dari anak-anak SMP Negeri 1 Mas. Syaratnya jagakan dolanan lato-lato. Sekolah tunggu dolanan tapi yang ngerti waktu aturan sekolah ngaji. Dolanan lato wong hiburan. Bocah ya kepengen hibur tapi aja hiburan kok karepe ya ngaji ya salat ya lato. Tapi waktunya terbagi manfaat kabeh. Allahumma. Ini penting. Mulane nek wong lanang mengatakan Dela zaman-zaman SMP aduh cinta monyet. Dek, apa Mas? I love you. Wong waktu ini biasanya langsung lenjek banget. Dek, I love you. Makasih. Makasih. Masa? Jangan. Katakan dengan tegas. Sampean wong wadon iki dibela karo Kanjeng Nabi, udu nyong sing bela Kanjeng Nabi langsung membela derajat seorang wanita. Al-mar'atu imadul bilad. Wanita adalah tiang negara. Ini negara, ini adalah sampean wong wadon sagake apik maka jejeg agamane negarane, tapi nek rusak tepok kropos sagake maka ambruk atap rumah. Yo kaya wanita, ini adalah negara. Jenengan tiang-tiang adalah perempuan wong wadon, maka wong wadon jangan hanya meleot dengan kata-kata gumbal I love you. Anak wong lanang ngomong dek I love you, katakan dengan tegas aja meleot. Langsung ngomong dada kepriwe Mas? Ngomong apa? I love you. Apa gue? I love you. Apa gue? Kamu nanya. Pak Haryadi, saya mengikuti tren zaman sekarang. Tapi saya jadi khawatir Bu Lili. Kalau hari ini kamu nanya. Nyong gue khawatir mbok ngesuk ulon jenengan mati takuni malaikat man rabbuka. Kamu nanya. Untung itu maring-maring nyong bocah nyong takon bocah maring nyong kamu nuntek cecek cangkem sisan. Nah kembali ke pengajian. Nek ana wong wadon dikatakan laki-laki I love you deh. Apa Mas? I love you. Katakan dengan tegas, Mas aku tidak butuh daket bunga yang gede. Aku tidak butuh yang namanya coklat yang gede. Aku cuma butuh BPKB. Ini mana takon BPKB apa dek bermotor ora? BPKB buku pernikahan kita berdua. Lah. Oh iya. Sing penting sukses dhisik, sukses dulu, perkara cinta mengko.
perkara katresnan mengko mangsa oraha sing penting priyati nang SMP 1 Maos besok dari SMP 1 Maos ana sing dadi bupati, ana sing dadi kepala sekolah, ana sing dadi menteri, ya ana sing dadi kiai, aja pejabat kabeh, ana sing dadi kiai, ana sing dadi penilik, pengawas dan sebagainya. Amin Allahumma. Sukses kabeh, berkah kabeh Allahumma. Nah, berarti kita sarang-sarang sholawatan dan kita diberi oleh Allah lantaran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Ya Dhaiba, ya Dhaiba, ya dawal ayyana syakadalik wal hawa nadana wal hawa nadana wal hawa nadana ya dawal isyagnanik wal hawa nadana wal hawa nadana wal hawa nadana ya Ali ya Nabi balik minkum masdar lamawahib ya murah al-ura lihajib indakum afdalul ghilmana afdalul ghilmana afdalul ghilmana ya Dhaibah ya dawal isyagnanik wal hawa nadana wal hawa nadana wal hawa nadana ya Rasulullah salamun alaik ya Rabi'a sya'ni wa darajati عذبت يدي رب العالمين يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله 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 يا ربي عذبت يدي رب
shalli ala Muhammad. Mugharam qalbi bihubbika mugharam ya Mustafa al-mukarram ya Rasulullah mugharam qalbi bihubbika mugharam ya Mustafa al-mukarram ya Muhammad. Siji, golongan yang diridhokan surganya Allah napa dek? Yang satu adalah hafizul lisan, mampu menjaga lisannya. Nomor dua adalah napa? Wujude qari'ul Quran, wong sing pada seneng membaca Al-Quran. Dan di SMP 1 sudah dipraktekkan bagi tadarusan. Ini dalam rangka tadi orang-orang yang dirindukan oleh surganya Gusti Allah. Nomor tiga, mut'imul jihan, orang yang suka memberi kepada yang membutuhkan, memberi makan pada yang kelaparan, memberi pakaian pada yang kawudan wudo, memberi pertolongan pada yang memang benar-benar membutuhkan. Ada pertanyaan begini, Mas Ulin, ya. Apa hukumnya memberi? Apa hukumnya tidak mau memberi hanya gara-gara karena takut dianggap ria, takut dianggap sugih-sugiya, takut dianggap pamer. Akhirnya gara-gara wedi dianggap pamer, akhirnya tidak memberikan kontribusi kepada sosial. Ora sodako, ora zakat, ora memberi, ora infak. Karena apa? Takut dipuji, takut disanjung, takut diarani pamer, takut wah enggak. Orang yang tidak jadi zakat, orang yang tidak jadi sodako, orang yang tidak jadi memberi karena hanya takut dianggap ria, pamer, dianggap sugih, dia kemudian disanjung, dimuliakan, dipuja-puja, kalau senang sodako dan sebagainya, itu malah yang namanya ria. Orang yang tidak jadi sodako gara-gara takut disanjung orang, itu malah sendiri yang namanya ria. Dan orang yang ingin sodako, mung kepengin disanjung orang, mung kepengin dipuja-puja orang, kudu diweruhi nang wong, maka itu namanya syirik. Orangnya namanya musyrik, mengagungkan amalnya tapi ngelirwakna Gusti Allah. Contoh, sodakoh kudu kewenangan wong, nek ora jare ora marah. Saya sodakoh, saya punya HP, Mas tolong pegangan HP saya, di video yang arep sodakoh, arep mlebu maring kotak, mlebu nang kotak, kudu di video. Cekel HP, cekel di video, kok digawe slow motion, dibikin slow motion pakai backsound. Sallallahu alaihi Muhammad, slow motion. Sallallahu alaihi wasallam, nganggo backsound. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Teknik 2000. Iya, teknik 2000 kan gagap banget slow motion 2000. Memang ada amal yang perlu deleng nang wong akeh dalam rangka edukasi, tidak masalah. Apabila perilaku itu bisa menjaga dari kesombongan, maka sah-sah saja untuk memberi contoh edukasi. Contoh, ibu kudu bisa menampakkan amal kepada anak-anak. Bagaimana anak bisa sholat kalau ibu tidak ngajari? Bagaimana anak bisa sedekah kalau ibu tidak mengajari? Ibu bersama anak-anak ke pasar, ada mbah-mbah pangapunten, ada mbah-mbah memang butuh bantuan lagi, nyuwun minta. Ibu ini dalam rangka memberikan pelajaran edukasi kepada anak, ben bocah ben deleng, ben bocah itu uruh untuk edukasi, boleh-boleh saja. Kalau ibu tidak menyontohkan anak, arep melu sapa, arep nyontoh sapa. Bapak sholat, anak di belakang bocah nyontoh sholatnya bapak.
Ibu sholat, anak di belakang ben ibu melihat, anak melihat sholatnya ibu. Ini dalam rangka amal untuk edukasi. Memang penting tahadus bin nikmah, menambahkan nikmatnya Allah. Kiai loh, pelajaran boleh saja, tapi juga ada amal yang tidak perlu diketahui orang lain, sifatnya siri tersembunyi, kita sama Allah yang tahu. Maka penting untuk menambahkan amal, penting untuk apa? Cukup sebagai edukasi pembelajaran. Allahumma. Nomor 4, orang yang dirindukan surganya Allah adalah shaimur Ramadan, orang-orang yang berpuasa di dalam bulan suci Ramadan. Dieling-eling, diingat-ingat, Ramadan wingi bolong puasa pirang dina? Apa 17 dina? Bolong 17. Dieling-eling. Maka doa kita adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dhunubana wa balighna Ramadana waghfir lana dhunubana. Joko tingkir beda. Ini parah ini parah, ini parah. Beda banget. Ganti Joko Tingkir itu kan nama tokoh. Nah, walaupun nama panggilan di Karya Tinggi itu nama panggilan, nama aslinya Mas Karepet. Ketika jabat namanya Sultan Hadiwijoyo, itu nama panggilan. Ya kaya Sunan Kalijaga. Kalijaga itu nama panggilan, nama aslinya Raden Mas Said. Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Ngampel, Sunan KPKP. Termasuk Sunan Kali, nek ulin ke Sunan Jaga Kali. Serayu sih, Sunan Jaga Kali. Lah, Sunan Kalijaga, Sunan Bonang semuanya nama panggilan, nama tren, men pada ngerti, pada kenal. Oh iya Sunan Bonang, nama aslinya Sunan Bonang, namanya Sayyid Makhtum Ibrahim. Sunan Derajat, Sayyid Syarifuddin Raden Qasim. Sunan Ngampel, Sayyid Ali Rahmatillah Raden Rahmat. Termasuk Joko Tingkir, nama aslinya Mas Karepet utawa yang menjabat rojo dan pajang namanya Sultan Hadiwijoyo. Ya kayak Ulin Nuha. Ulin Nuha itu nama panggilan. Nama aslinya Michael. Iya, Michael Mambuing. Michael lareng malam Rebo Paing ya. Jadi nama panggilan. Tapi jangan digunakan Joko Tingkir ngombe dawet. Apakah boleh? Boleh. Apakah menistakan? Enggak. Menghina? Dan bagi saya tak teliti, tidak ada unsur penghinaan kecuali Joko Tingkir ngombe ciu nembek. Nembek, melecehkan nama tokoh. Tapi dawet Banjarnegara, dawet legi manis. Gini mungkin bisa dan mari kita tutup dengan doa. Adzan bro. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunggu barang satu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Satu lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Terakhir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin Allahumma. Ya Allah, berikan kesehatan, kemudahan untuk tuan guru-guru kita SMP Negeri Setomas. Ya Allah, anak-anak yang soleh-solehah, alim-alimah, umur barokah, ilmu sing manfaat, akhlak engkang mulia. Ya Allah, berkah SMP Negeri Satu Maus mulia sekabiane, selamat sekabiane. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun, kula pangapunten, semoga barokah ngaji, barokah kula wonten ing mriki derek sowan para guru-guru kula wonten mriki. Muga-muga anak-anak SMP Negeri Satu Maus tambah jaya, hebat, soleh-soleh, berkah. Allahumma semangat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.